Halo teman-teman ya, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri. Dan kali ini kita masuk ke chapter 3 dari Giri's Take on Crypto Futures Trading teman-teman ya. Dimana di chapter kali ini kita akan membahas short atau sell teman-teman ya. Nah teman-teman yang belum memahami spot trading, jangan lanjut dulu ke video ini ya. Tolong pelajari dulu series yang sudah saya buat juga, Giri's Take on Crypto Spot Trading ya. Baru melanjutkan series futures trading. Jadi pelajari dulu spot baru futures. Nah, langsung aja kita bahas ya, apa itu short atau sell, teman-teman ya. Di crypto, teman-teman ya, short atau sell itu adalah istilah untuk perpetual futures contract yang tipenya itu cash settlement ya, dan kontrak yang ini adalah tipenya penjualan, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin short atau sell ya, itu adalah future contract yang perpetual, cash settle ya, dan tipenya itu penjualan, teman-teman ya. Short atau sell dapat memberikan keuntungan kepada trader saat harga pasar aset kripto itu turun, teman-teman ya. Jadi saat harga pasar aset kripto yang ada di futures contract turun ya teman-teman, trader akan mendapatkan keuntungan. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwa short atau sell itu memberikan kerugian kepada trader yang memegang ya posisi ya harga di mana harga pasar aset kriptonya itu naik teman-teman. Jadi trader itu bisa mengalami kerugian apabila harga pasar aset kripto pada kontrak itu malah naik teman-teman. Jadi kalau turun dia untung, kalau naik ya dia rugi. Jadi ini keterbalikannya spot ya. Kalau spot itu kan harga kita beli, kita hold, kita simpan ya, harganya naik kita untung. Kalau harganya turun kita rugi. Kalau di short atau sell ya, itu kita mengalami keuntungan apabila harganya turun dan malah mengalami kerugian saat harganya naik. Mengapa demikian? Kita akan bahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya dan biar lebih mudah dipahami juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ya teman-teman ke profit dan loss pada short atau sell position teman-teman ya. Teman-teman ya, di sini saya sajikan contoh ya bagaimana perpetual futures contract yang cash settle itu jika tipenya short itu bisa dan juga bisa menghasilkan kerugian. Saya tunjukkan ya bagaimana dia bisa menghasilkan keuntungan dan saya tunjukkan juga bagaimana dia bisa menghasilkan kerugian. Teman-teman, nomor satu ya kita bahas ini adalah kerugian teman-teman. Tuan membuka posisi ya dua short Bitcoin pada 1 miliar dan menutupnya pada harga pasar 1,2 miliar teman-teman. Ingat ya karena ini perpetual futures contract artinya teman-teman trader ya itu bisa menyelesaikan kontrak kapanpun dia inginkan teman-teman ya. Di sini Tuan Giri buka posisi short 1 miliar dan ditutup di 1,2 miliar. Pada kasus ini Tuan Giri mendapatkan kerugian 400 juta karena harus ya cash settlement 2 Bitcoin pada futures contract. Nah, teman-teman di sini ya, mengapa dia bisa rugi teman-teman ya? 400 juta angkanya dari mana? Ingat teman-teman ya, short itu adalah kontrak jual, teman-teman ya. Atau teman-teman yang mau mempelajari short lebih bagaimana cara kontrak berjangka atau futures contract itu bekerja, teman-teman bisa balik juga ke chapter 1 ya, teman-teman. Di sana saya juga ada jelaskan biar lebih paham teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya jelaskan sedikit ya, kalau short itu teman-teman harus menjual ya pada harga yang telah teman-teman tentukan. Ya, teman-teman. Di sini Tuan Giri udah janji nih di kontrak ya, dia bakal jual 2 Bitcoin harganya 1 miliar ya. Dan ternyata dia menutup kontraknya pada harga 1,2 miliar. Ini artinya ya, dia ya si Tuan Giri itu harus menjual ya 2 Bitcoin pada harga 1 miliar pada saat harga pasar itu lagi 1,2 miliar. Tuan Giri jadi harus menjual ya 2 Bitcoin dengan harga 2 miliar ya. Jadi dia menjual nih dapat uang 2 miliar. Padahal kalau dia jual di pasar ya atau dia jual di market biasa, dia dapatnya tuh 2,4 miliar. Nah, jadi yang harusnya dia terima uang 2,4 miliar karena adanya futures contract ini, dia mau nggak mau menjual di harga dia mau nggak mau menjual untuk menerima 2 miliar saja. Jadi ada selisih 400 juta ya, berupa kerugian teman-teman, di mana dia harusnya bisa jual lebih mahal ya, tapi dia mau nggak mau harus jual lebih rendah atau lebih murah karena udah membuat futures contract teman-teman. Nah, di sini karena tipenya adalah cash settle ya atau settlement with cash ya, diselesaikan dengan uang, maka Tuan Giri ya tidak perlu memberikan fisik Bitcoin-nya. Dia tidak perlu memberikan Bitcoin langsung ke pada lawan transaksi ya. Jadi Tuan Giri cukup ya membayar kerugiannya teman-teman. Jadi, oh saya rugi nih 400 juta, ya sudah saya kasih nih 400 juta. Ya, gitu teman-teman ke lawan transaksinya. Nah, jadi tidak ada perpindahan barang teman-teman. Kemudian teman-teman ya, saya bahas ya keuntungan dalam short atau sell position ya. Jika teman-teman Tuan Giri membuka posisi 5 Bitcoin harganya 1,1 miliar dan ditutup pada harga pasar 900 juta teman-teman.
Tuan Gary akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar karena ia akan menerima ya cash settlement 5 Bitcoin dari futures contract. Nah, teman-teman, ya, di sini dia untung. Bagaimana cara bisa dapat angka ini 1 miliar ya? Gimana cara bisa untungnya? Teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi di sini Gary basically ya, apa yang dimaksud oleh soal ini adalah Tuan Gary itu ya membuat kontrak jual, harganya itu 1,1 miliar untuk 5 Bitcoin ya, yang mana nilainya total kan berarti 5,5 miliar. Dan ternyata dia tutup kontraknya ya, dia tutup pada harga pasar 900 juta. Yang mana pada saat itu harga Bitcoin untuk 5 Bitcoin adalah 4,5 miliar saja ya. 5 dikali 900 juta. Nah, dia kalau jual di pasar ya teman-teman, dia bakal dapat uang 4,5 miliar. Tapi karena dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi sebab futures contract ini, dia bisa menjual di harga 5,5 miliar. Berarti ada perbedaan 1 miliar teman-teman ya, di mana dia bisa menjual lebih tinggi harganya. Di mana dia, ini kan artinya untung teman-teman ya, dia mendapatkan keuntungan 1 miliar. Nah teman-teman ya, karena ini tipenya adalah settle with cash ya, atau cash settlement teman-teman, cash settle, maka Tuan Giri itu akan menerima ya cash settlement ya, atau penyelesaian berupa uang teman-teman ya, sebanyak 1 miliar rupiah teman-teman. Jadi Tuan Giri nggak perlu beneran jual barangnya ya, tidak perlu beneran ngasih barangnya ke pembeli atau lawan transaksi. Tuan Giri cukup bilang ke pembeli, oh nih lu rugi nih 1 miliar nih, gue yang untung 1 miliar, lu kasih gue nih 1 miliar. Nah kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi Tuan Giri mendapatkan keuntungan ya dari dalam bentuk uang teman-teman ya, dari cash settlement. Nah teman-teman ya, bagi yang belum nonton chapter 2 mengenai long atau buy, teman-teman bisa pelajari dulu chapter 2 ya. Karena di sini ada sedikit keunikan teman-teman nih. Chapter 3 dan chapter 2 ya untuk perhitungan profit dan loss-nya di short sell position dan buy atau long position itu soalnya saya buat sama teman-teman ya. Cuman beda pihak aja teman-teman. Satunya Tuan Giri itu membuka posisi short, satu lagi membuka posisi long teman-teman. Jadi teman-teman bisa bandingkan di sana ya antara dua soal ini teman-teman ya. Dan biar bisa lebih memahami ya short sell, long buy lebih baik teman-teman. Nah di sini teman-teman nih kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman tentukan berapa cash settlement yang perlu diterima atau perlu dibayar oleh Tuan Giri ya pada kasus berikut. Di sini soalnya juga sama dengan uji pemahaman yang di chapter 2 ya, tapi saya ganti bahasanya jadi short ya. Nah, jadi teman-teman ya di sini posisinya terbalik teman-teman, dia yang menjual ya. Kalau tadi di chapter 2 itu dia yang membeli, di sini dia menjual. Tuan Giri ya membuka posisi short 10 Bitcoin harga 1 miliar dan ditutup pada harga ya 800 juta. Nah, menurut teman-teman ya, apakah Tuan Giri harus membayar atau menerima uang ya dari cash settlement dan berapa sih nilainya? Di nomor 2 juga begitu ya, coba teman-teman tentukan ya berapa nilainya dan apakah dia harus menerima atau dia harus membayar teman-teman ya. Nah, ini adalah akhir ya teman-teman dari chapter 3. Semoga materinya dapat dipahami ya mengenai short atau sell. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya ya dan semampu saya. Teman-teman yang sudah menjawab nanti akan saya tanggapi ya, apabila benar akan saya tanggapi benar dan apabila menurut saya kurang tepat nanti akan saya tanggapi itu kurang tepat dan menurut saya teman-teman bagaimana ya menurut saya mengapa jawaban itu salah ya atau kurang tepat, mengapa jawaban itu salah atau kurang tepat, dan juga menurut saya jawaban yang benar itu apa ya teman-teman. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 3 ya. Sampai jumpa di chapter keempat teman-teman.